Salam sehat dan tetap semangat masyarakat Jogja dan sekitarnya. Bersua kembali dengan saya Soehartono, tentu saja masih di Ngobras, ngobrol bareng santai bersama Rumah Sakit Jogja yang akan menghadirkan obrolan-obrolan seputar kesehatan yang nantinya pasti akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Jogja dan sekitarnya. Pada pagi hari ini saya tidak sendiri, sangat spesial pada pagi hari ini saya ditemani oleh salah satu dokter spesialis THT kepala leher di Rumah Sakit Jogja yang nanti akan mengobrolkan tentang kesehatan pendengaran. Hal ini karena berkenaan dengan bahwa setiap tanggal 3 Maret diperingati sebagai Hari Pendengaran, di mana pendengaran kita tahu semua bahwa tanpa pendengaran, komunikasi yang ada di dunia ini tidak bisa berjalan dengan baik. Untuk itu, mari kita akan mulai obrolan kita pada pagi hari ini bersama Dr. Anggoro. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Mas Setio. Ya, sehat, Dokter? Alhamdulillah, Mas Setio. Terima kasih sudah hadir bersama kami meskipun di tengah-tengah layanan pandemi yang memang sekarang baru meningkat trennya, gitu ya, Dokter. Ya. Nah, ini terkait dengan pendengaran, Dokter. Ya. Apakah betul bahwa pendengaran itu menjadi salah satu faktor utama yang memberikan kontribusi dalam pola komunikasi kita manusia? Ya, sampai tahun 2022 ini memang mayoritas di dunia ini memang masih berkomunikasi dengan menggunakan suara, yang mana suara diproduksi lewat pita suara, lewat mulut, yang nanti akan diterima oleh organ pendengaran kita, yang mana diperankan oleh organ yang namanya telinga, gitu. Yang mana di telinga itu kita punya semua ya, kanan dan kiri, gitu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam obrolan lebih lanjut, Dokter, terkait dengan organ telinga, keberfungsian organ telinga sendiri itu dimulai sejak kapan, Dokter? Apakah sejak dalam kandungan atau begitu bayi lahir? Ya, sebetulnya sejak di dalam kandungan sudah bisa ya, dia mendengarkan suara itu bisa. Oleh karena itu memang ada beberapa anjuran pada saat ibu hamil itu memang didengarkan beberapa musik yang kondusif seperti musik klasik, atau yang muslim bisa pakai murotal gitu. Seperti itu ya. Jadi sejak dalam kandungan pun seorang janin itu sudah bisa mendengar ya, suara-suara di luar tubuh ibunya gitu ya. Berarti interaksi itu sudah dijalin sejak janin gitu ya. Iya, sudah sejak janin. Dan berkembang setelah kelahiran. Ya, setelah lahir dia akan berkembang, kemudian ada golden periodnya sampai 2 tahunan, nanti setelah itu ada silver period, dan nanti ada bronze period. Nah, terkait dengan organ pendengaran sendiri ini, Dokter, secara normal seperti apa dikatakan bahwa organ pendengaran kita itu normal, Dokter? Ya, organ pendengaran normal atau pada umumnya dialami adalah dia organnya lengkap. Organnya dari bentuk dulu ya, organnya lengkap, itu ada yang namanya daun telinga, ada liang telinga, kemudian di dalam ada gendang telinga, di balik gendang telinga ada suatu rongga, yang mana rongga itu dia ruangan tertutup dan dia punya satu pintu, yang pintu itu keluarnya di tenggorokan, di tenggorokan dan hidung itu nanti. Berarti nyambung gitu ya, antara organ telinga dengan organ yang lain. Nyambung. Nanti di bagian dalam nanti ada bisa ditemui organ pusat, atau bukan pusat ya, organ salah satu organ yang berperan dalam fungsi keseimbangan, dan ada yang dalam meneruskan gelombang itu tadi untuk ke pusat pendengaran. Jadi di organ dalam itu ibaratnya seperti ada organ yang dia merubah ke energi listrik, karena di tubuh kita itu kan ada listrik yang nanti akan diterjemahkan di otak, seperti itu. Maka dari itu kalau ada orang gangguan pendengaran atau gangguan dalam telinga dalamnya, bisa jadi mengalami gangguan keseimbangan gitu ya, Dokter. Karena memang fungsinya seperti itu ya. Ya, fungsinya seperti itu. Baik, Dokter. Menarik terkait dengan pendengaran, kita menyapa dulu masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, bahwa Dr. Anggoro ini berpraktek di Rumah Sakit Jogja di klinik THT khususnya memberikan layanan terkait gangguan-gangguan pendengaran maupun gangguan pada telinga, hidung, dan tenggorokan, sehingga masyarakat Jogja yang ingin mengakses layanan bisa menghubungi Rumah Sakit Jogja. Kita kembali ke Dr. Anggoro. Dokter, begini. Organ pendengaran secara normal memang berfungsi untuk mendengar suara-suara sekitar kita, sehingga kita mungkin nanti akan merespon suara tersebut menjadi sebuah komunikasi. Betul ya, Dokter? Betul. Nah, kaitannya dengan pendengaran ini, Dokter. Masa pandemi ini yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun ini ya, tentu saja akan memberikan pola-pola perubahan interaksi di masyarakat. Salah satunya adalah semua serba daring, Dokter. Nah, kira-kira dari semua serba daring ini apakah ada pengaruh terhadap
pendengaran atau fungsi pendengaran seseorang tidak, dokter? Ya, kalau ada pengaruh dan tidak, bisa ya bisa tidak jawabnya. Bisa tidak. Ya, gitu karena tergantung bagaimana kita menggunakan telinga pada saat pandemi ini. Memang kita ketahui bahwa selama pandemi semuanya serba daring. Memang kalau daring itu memang mungkin lebih nyaman kalau pakai headset yang dulu kita pakai, headset, earphone. Nah, mungkin di situ letak masalahnya adalah di saat kita menggunakan headset dan earphone secara tidak bijaksana, maka justru dia akan membebani kerja telinga. Nah, menarik sekali, dokter. Penggunaan headset atau earphone secara bijaksana. Nah, secara bijaksana yang dikatakan bijaksana seperti apa, dokter? Ya, jadi gini, kalau kita pakai headset dan earphone itu maka kita ada aturan mainnya. Kalau yang direkomendasikan oleh Komnas PGPKT yaitu adalah Komisi Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian, itu ada aturan 60/60 ya. Jadi volumenya maksimal 60% dari volume dan waktunya adalah maksimal 60 menit. 60 menit. Ya, nanti istirahat 60 menit lagi baru bisa kita pakai. Itu adalah waktu yang dinilai lumayan aman. Nah, apakah kalau misalkan penggunaan yang terus-menerus atau melebihi batas waktu tersebut secara progresif akan mengganggu pendengaran? Ya, jadi memang pada saat penggunaan berlebih, akhirnya apa? Akhirnya telinga atau organ pendengar itu akan overuse namanya. Dia akan dia bekerja dengan ekstra, akhirnya dia bisa kelelahan. Nah, di saat kelelahan itulah dia bisa mutung gitu ya. Nah, kalau mutung apa ya, dia nggak berfungsi lagi. Itu yang kita bentuk antisipasi. mutungnya yang biasanya terjadi seperti apa, dokter? Bentuk mutung biasanya ya kita jadi tidak bisa mendengar gitu. Karena langsung gitu otomatis atau memang pengurangan kemampuan pendengaran atau gimana? Untuk prosesnya dia bertahap. Nah, langkah biasanya yang pertama kali muncul adalah telinga berdenging, ngingung gitu. Jadi ada itu, kita harus hati-hati, kita harus lampu kuning. Jangan-jangan saraf kita mulai protes nih. Walaupun telinga berdengung itu punya penyebab lain ya, mungkin kita bahas di lain kesempatan. Cuma salah satu gejala penurunan pendengaran adalah telinga mulai berdengung itu tadi, gitu. Baik, menarik, Dokter Anggoro. Kita sapa kembali masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, bahwa saat ini di era pandemi tentu saja kita banyak sekali menggunakan alat-alat yang membantu kita dalam berkomunikasi. Salah satunya adalah headphone atau earphone, di mana kelas-kelas daring itu sekarang menjamur, sehingga ada kemungkinan angka gangguan pendengaran itu meningkat. Nah, lebih lanjut terkait gangguan pendengaran, mari kita obrolkan kembali dengan Dokter Anggoro. Nah, dokter, kira-kira apakah dengan adanya pola komunikasi melalui daring seperti ini tentu saja meningkatkan resiko gangguan pendengaran. Nah, antisipasi untuk agar tidak terjadi gangguan pendengaran, atau misalkan terjadi gangguan pendengaran pun tidak yang berat, itu seperti apa, dokter? Ya, jadi di sini yang bisa kita rekomendasikan adalah kalau pada saat daring ya, kalau kita menggunakan seperti ini, hearing device seperti ini, maka ikuti aturan main itu tadi, 60/60. Atau kalau kita butuh waktu lebih karena yang namanya mungkin sekolah, mungkin ada kerja, butuh waktu lama, di los saja, kita tidak usah pakai headset ataupun berarti earphone. Pakai speaker luar gitu ya? Speaker luar, tapi speaker luar sendiri juga perlu harusnya kita ukur berapa kebisingannya. Diusahakan di bawah 85 desibel. Jadi gini, aturannya adalah nilai aman adalah 80 ke bawah, itu bisa kita pakai 24 jam. Jadi bisa terpapar di situ. Kalau kita bicara biasa itu 60 kita. Nah, kalau 85 desibel itu dia maksimal 8 jam. Nah, jadi kalau kita terukur, jadi nanti mungkin masyarakat juga bisa sekali menilai berapa bising sih di lingkungan kita. Itu ada alatnya, mau beli yang ada di online shop itu ada alat pengukur, atau bisa yang untuk screening aja di aplikasi handphone ada ya, untuk namanya SPL meter atau desibel meter, itu bermacam-macam. Nah, itu nanti dicek berapa desibelnya. Kalau 85 berarti dia maksimal 8 jam. Nanti desibelnya naik 3, waktunya turun separuh. Jadi tadi yang 85 itu 8 jam, nanti 88 jadi turun jadi 4 jam. Nanti 92 jadi 2 jam. Jadi seperti itu. Nah, nanti kira-kira terukur berapa gitu. Kalau misalnya nanti dibalik juga bisa. Misalnya sekolahnya 8 jam, oh berarti butuhnya
gitu tadi, bisa maksimal amannya adalah 85 boleh, tapi kalau bisa di bawah itu ya 80 itu aman. Oke, menarik dokter. Nah, sekiranya misalkan masyarakat tidak memiliki alat tersebut, nah kira-kira untuk mengetahui misalkan oh ini memang suaranya sudah kategori bising, itu apa yang bisa dilakukan? Misalkan tanda-tandanya bahwa ini sudah bising, oh ini sudah melebihi desibel yang ditentukan. Ya, mungkin kalau mungkin sebetulnya telinga kita yang tidak terbiasa mungkin tidak begitu bisa mendeteksi ya. Tapi memang biasanya kalau kita terlalu keras memang kadang telinga tidak nyaman. Cuman kalau telinga tidak nyaman biasanya sudah terlalu keras banget, jadi sudah jauh di atas nilai aman. Tapi kalau yang memang kalau yang masih sekitar misalnya ya tadi nilai aman 85 ternyata 88 mungkin belum bisa terdeteksi, kita belum bisa membedakan, memang harus pakai alat. Tapi kalau udah 100 itu mungkin kita udah tahu ya, jadi tidak nyaman. Jadi di kita sendiri sudah punya warning bahwa oh ini suaranya sudah nggak nyaman di telinga gitu ya. Ya itu mungkin perlu diturunkan volumenya begitu atau mungkin agak dijeda gitu ya. Oke, baik dokter. Nah, begini dokter, menarik sekali bahwa memang era pandemi ini membawa banyak selain permasalahan di pandemi sendiri juga merembet ke permasalahan lainnya gitu ya dokter. Nah, kira-kira selama 2 tahun pandemi ini apakah ada peningkatan angka gangguan pendengaran akibat ini ya, maksudnya pola yang daring dan sebagainya dokter? Ya. Kalau secara tertulis mungkin enggak ya. Kenapa? Karena memang jumlah pasien sendiri memang menurun. Karena karena memang untuk kondisi keamanan apalagi THT memang kalau pada saat COVID naik lebih baik memang tidak periksa, lebih baik pakai telemedicine. Kenapa? Karena memang jarak jauh memang kalau kita butuh suatu tindakan barulah kita sarankan ke rumah sakit. Memang kalau untuk peningkatan mungkin belum signifikan ya, karena memang belum kita evaluasi. Tapi karena kita lebih fokus ke penanganan yang COVID-nya. Memang kan untuk yang gelombang 3 ini juga THT kan, ada batuk, pilek, ada lebih banyak itu dibandingkan yang keluhan telinga. Begini dokter, saya beberapa kali memang harus menjalani proses daring tersebut ya dokter. Yang mau tidak mau kadangkala menggunakan ini alat pendengar, alat bantu dengar seperti ini, headset atau earphone. Nah, apakah dengan pemakaian meskipun desibelnya itu desibel yang rentang disarankan, tetapi mungkin waktunya seperti tadi disampaikan bahwa lebih dari 1 jam atau kadang kemampuan seseorang juga belum sampai 1 jam, kadang timbul pening. Apakah itu suatu warning untuk telinga kita bahwa kita ada gangguan gitu dokter? Kalau pening mungkin tidak khusus ke telinga ya, mungkin kalau pening mungkin masalah konsentrasi kita mau ikut rapat itu ya. Jadi mungkin kalau pening mungkin tidak khas untuk pendengaran, lebih ke berdenging atau nanti mungkin ya lebih berdenging sih. Berdenging ya. Kadang kan kalau kita sudah menggunakan seperti ini ya, menggunakan seperti ini, kemudian tiba-tiba begitu kita lepas rasanya kayak habis keluar dari ruang kedap suara atau seperti apa gitu. Ya itu menurut saya masih aman ya, masih aman dan ya mungkin itu proses adaptasi. Kalau lama proses adaptasi mungkin itu bukan masalah gangguan di sarafnya di dalam, mungkin ya masalah ini kan luar ini kan kita pakai kan. Setelah dilepas berarti kita adaptasi dengan udara luar karena awalnya fokusnya pada suara yang ada di headset itu. Berarti belum istilahnya belum menjadi suatu sinyal bahwa ini ada gangguan gitu ya, dokter. Belum. Nah dokter, menarik kalau misalkan seseorang yang mungkin karena dia terforsir setiap hari harus menggunakan headset dengan waktu yang lebih dari 1 jam dan sebagainya, kira-kira saran apa dokter yang harus dilakukan dengan meskipun belum ada keluhan gangguan pendengaran, saran apa yang disampaikan kepada orang-orang dengan pola hidup yang seperti itu? Memang kalau kita tuntutan pekerjaan berarti memang idealnya, kita bicara ideal ya, idealnya adalah suara itu difilter. Suara difilter sehingga yang masuk ke telinga pemakai masih di bawah 85 gitu atau aman. Kalau kita butuhnya 24 jam ya, maka di bawah 85 atau 80 tuh nilai amannya. Dan memang benar maksudnya bahwa tadi efek dari gangguan ini mungkin tidak instan. Jadi misalnya berdengung itu kan memang itu adalah protes. Tapi mungkin setelah kita rilis kan kita akan tubuh akan recovery sendiri, akan sembuh sendiri. Cuma nanti mungkin efek itu akan kita rasakan pada saat usia kita lanjut ya. Jangka panjang efek jangka panjang mungkin baru terasa. Dan itu memang beberapa pasien di poli ada. Jadi ada keluhan tinnitus, berdenging namanya tinnitus ya, telinga berdenging.
terus ada kesulitan bicara, ternyata dulu pernah kerja di tempat bising atau tempat tinggalnya bising. Itu ada, itu beberapa kali memang kita temui seperti itu. Oh, berarti bisa jadi ya dokter, maksudnya ini berisiko juga dengan orang yang penggunaan headset yang berlebihan, waktunya panjang, kemudian desibelnya mungkin juga tinggi. Nah, di masa tuanya atau di usia lanjutnya nanti ada gangguan pendengaran lebih dini seperti itu. Ya, bisa dimungkinkan. Ya, bisa dimungkinkan seperti itu. Nah, untuk ini dokter, untuk screeningnya sendiri untuk gangguan pendengaran seperti apa dokter? Untuk screening memang di era pandemi sudah bagus sekali. Jadi dengan penggunaan masker, kalau kita tidak bisa menangkap lawan bicara yang menggunakan masker, maka itu gangguan pendengaran. Kemungkinan. Kemungkinan Gangguan pendengaran harus kita cek ya. Namanya di rumah sakitnya ada namanya audiometri, kita cek. Dan idealnya sih setahun sekali ya, karena sesuai anjuran WHO kan general check up itu setahun sekali, termasuk pendengaran gitu. Jadi kalau misalkan kecenderungan di masa pandemi kan kita menggunakan masker, otomatis juga sound produce-nya powernya harus lebih kuat. Itu berpengaruh juga nggak, dokter? Mungkin tidak harus produce lebih kuat ya, dengan kita bicara biasa. Jadi dengan menggunakan masker itu sudah termasuk dalam salah satu tes pendengaran. Jadi salah satu tes pendengaran itu dengan menutup mulut, kemudian lawan bicara diajak bicara nyambung nggak? Nah, karena ini pada era pandemi sudah terkondisi seperti ini, maka kalau pada saat menggunakan masker kita tidak bisa menangkap pembicaraan orang, maka jangan-jangan dia penurunan. Gangguan pendengaran itu ya. Karena kalau ironisnya kan misalnya gini. Di masa sebelum pandemi gitu kan untuk mendeteksi gangguan pendengaran kadang orang tidak mau mengaku, artinya masih bisa membaca gerak bibir gitu ya. Berarti kan selama masa pandemi ini justru malah seperti kita sudah melakukan tes pendengaran yang rutin gitu ya. Itu ada screening rutin. Selain audiometri ada lagi dokter? Sebetulnya untuk tes ada beberapa ya. Ada audiometri itu untuk melihat fungsinya, kemudian ada OAE itu auto acoustic emission untuk melihat parabola. Jadi di organ yang untuk menerima gelombang suara itu namanya koklea. Yaitu koklea dinilai dengan yang koklea itu yang seperti siput itu bukan? Rumah siput ya, seperti rumah siput. Itu koklea. Nah, itu di tes fungsinya dengan OAE. Kita lihat bagaimana apakah bisa menerima atau tidak. Terus nanti untuk saraf pendengaran bisa pakai SSR atau BERA dulu ya, BERA dan SSR gitu. Terus untuk lihat telinga tengah. Jadi pada saat kita ada hantaran udara, ini yang masalah kokleanya atau hantaran udara di sebelumnya, maka kita bisa namanya timpanometri. Kita melihat bagaimana kondisi dari telinga tengahnya, ada masalah tidak, itu bisa dites dengan itu. Kalau artinya screening untuk gangguan pendengaran tidak cukup dengan audiometri jadi ada beberapa pemeriksaan lain juga gitu. Nah, kira-kira yang di rumah sakit kita sebetulnya gini untuk tes pendengar sebetulnya audiometri cukup ya Mas ya. Jadi untuk pintu masuk semuanya adalah audiometri dulu. Kalau dari audiometri bermasalah, baru kita simpulkan apakah itu perlu timpano atau OAE atau tidak. Kalau SSR atau BERA itu biasanya lebih ke yang tidak bisa di audiometri, bisa dilakukan SSR atau BERA. Gitu. Kalau di rumah sakit ini tentu yang karena untuk efektivitas layanan, maka kita optimalkan audiometrinya dulu. Dengan audiometri kita sudah bisa menggambarkan banyak hal. Nanti kalau memang diperlukan OAE, SSR dalam rangka, maka kita bisa lakukan kemudian, kita jadwalkan di kemudian. Berarti nanti terindikasi sendiri oleh dokter gitu ya. Baik, masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, obrolan kita pagi hari ini asik, menarik karena memang ini update. Artinya bahwa di masa pandemi ini memang ada risiko gangguan pendengaran bagi kita yang memang mungkin tidak terlalu care dengan organ pendengaran kita, sehingga kadang tubuh kita masih mengkompensasi tetapi sebenarnya sudah ada gangguan. Dokter Anggoro, tadi kan kita berbicara ketika fungsi dari telinga itu normal. Artinya kita di masa pandemi ini penggunaan headset dan lain-lain pada kondisi telinga normal. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu yang abnormal dokter, apakah itu akan memperberat? Misalkan pada anak-anak yang mungkin dia punya riwayat serumen, atau dia yang punya infeksi di telinga luar atau telinga tengah, itu seperti apa dokter? Penggunaan headset ya? Memang penggunaan headset kan dia menekan liang telinga. Jadi kalau dia ada radang telinga luar, liangnya bengkak atau daun telinganya bengkak, maka penggunaan headset itu akan tidak nyaman. Headset dan earphone ya. Kalau headset ini kan mungkin menekan daun telinga, tapi kalau earphone masuk liang, kalau liangnya
luka maka dia tidak nyaman mungkin nyeri di situ. Jadi akan memperberat Ya, gitu ya. bisa Bisa memperberat ya gitu. Baik dokter. Nah, ini akan menarik sekali. Apakah gini ya? Kalau tidak salah saya membaca artikel bahwa tema dari Hari Pendengaran ini Ya. adalah apa, dokter? Ya. Untuk yang ini mungkin kita buka aja. Ya, silakan bisa dibuka, dokter. Oke. Kalau Jadi akan menarik kayaknya. Ya. Mungkin kalau yang tema untuk tahun 2002 ini, bentar kita cari dulu ya. Ini share-sharean dari tim Komnas ya. Nah, ini tema World Hearing Day 2022 adalah To Hear for Life, Listen with Care. Jadi To Hear with Life adalah mendengar untuk seumur hidup, dan Listen with Care, jadi mendengarkan dengan hati-hati. Dengan hati-hati. Ya. Artinya itu sudah menjadi tagline-nya di seluruh dunia gitu ya. Ya. Bahwa di tahun ini memang kita pendengarannya harus hati-hati, harus care dengan pendengaran kita gitu ya, dokter. Harus care. Karena salah satu kualitas hidup kita juga ditentukan oleh pendengaran. Ya, Seperti itu kalau ya. bisa disimpulkan, Ya, dokter. salah satu kualitas pendengaran adalah hidup adalah dengan pendengaran yang baik. Karena tidak hanya satu-satunya itu. Iya. Karena ya mungkin kita analoginya adalah justru mendengar jadi nggak baik juga ada loh. Misalnya kita mendengar komentar haters juga nggak baik juga. Maka dari itu kan mungkin kita mendengar banyak hoax gitu juga akan tidak baik bagi pendengaran. Artinya bukan tidak baik untuk pendengaran, tetapi untuk emosi kita mungkin ya, dokter. Betul, jadi kalau betul. kesehatan pendengaran bisa jadi tetap bisa sehat, asalkan tidak berlebihan tadi seperti itu ya. Berlebihan. Ya baik, dokter. Ada yang perlu disampaikan lagi, dokter, untuk masyarakat Jogja pesannya di masa pandemi ini, karena memang saat ini Omikron baru naik daun ini sepertinya. Ya, mungkin kalau untuk yang pesan untuk masalah pendengaran itu tadi kita bahwa tetap tadi ya To Hear for Life, bahwa buat teman-teman yang dikaruniai pendengaran tolong itu dijaga. Kenapa? Karena besok di kehidupan berikutnya itu akan dipertanggungjawabkan kita pendengaran untuk apa gitu ya. Gitu ya. Nah, maka dari itu kita harus jaga dengan apa ya, kita harus with care. Jadi telinga kita harus dirawat dengan kasih sayang gitu. Jadi harus dirawat, diusahakan kita jangan membebani telinga kita dengan over kerja ya, overuse. Nah, jadi harus dirawat. Kita harus kenali lah pendengar kita seperti apa. Kenalilah dirimu seperti dirimu menyayangi orang lain gitu. Jadi benar-benar kita care terhadap diri sendiri, seperti halnya kita care juga kepada orang lain atau orang terdekat kita ya, dokter. Gitu. Baik, menarik sekali, dokter, pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat. Terima kasih atas waktunya. Obrolan kita sebenarnya mungkin bisa lebih berpanjang, tetapi nanti dengan topik-topik lain tentunya, biar masyarakat Jogja juga menanti bahwa dari dokter Anggoro atau dokter THT lainnya akan memberikan materi-materi lain terkait gangguan pendengaran atau gangguan pada telinga, hidung, dan tenggorokan, seperti itu. Baik masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, usai sudah obrolan kita dengan Dr. Anggoro pada pagi hari ini tentang bagaimana kesehatan pendengaran, di mana 3 Maret ini memang akan diperingati sebagai World Hearing Day atau Hari Pendengaran Dunia. Perlu dicamkan kepada masyarakat Jogja dan sekitarnya bahwa salah satu kontribusi yang memberikan kontribusi terhadap kualitas kehidupan kita adalah pendengaran. Jadi mulai dari sekarang masyarakat Jogja dan sekitarnya bisa lebih care terhadap pendengaran kita, karena pendengaran kita adalah salah satu aset yang berharga yang bisa kita gunakan sampai dengan usia lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Sartono pamit undur diri. Selamat siang dan salam sehat. Tetap semangat.